Oke. Assalamualaikum Pak Miradi, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Pak Asrun. Sehat ya Pak Miradi ya? Alhamdulillah Pak Asrun, baik, sehat. Nah, kita kedatangan kamu kawan-kawan dari kawan-kawan forum Dr. Asrun Forum. Ya. Kita kedatangan Wakil Dekan Bidang Akademik Raden Muhammad Miradi SHMA, kandidat doktor ya. Dan beliau ini luar biasa prestasinya, pernah jadi dekan ya. Tapi karena untuk kebaikan Pak Hukum Unpad, dia mau lagi bantu dekan yang baru. Ini kan luar biasa ini ya. Dan nggak sembarangan Pak Miradi ini, dia adalah tenaga ahli di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menulis buku banyak sekali, jadi nggak usah kita ragukan. Nah sekarang kita ajak nih ngobrol-ngobrol 10 menit dengan Pak Miradi ya, soal presidential vote. Jadi begini Pak Miradi, ini presidential vote 20% itu kembali diuji dan berkali-kali diuji ya, bukan sembarangan. Terakhir Pak Gatot Nurmantio menguji juga ya kan, terakhir Pak Lanyala Mateliti ya, ketua DPD atas nama lembaga ya, atas nama lembaga ini kan luar biasa. Nah, dianggap pasal 22 Undang-Undang Pemilu ini ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Lagi nggak stabil. Ketentuan ini. Dan lagi ada juga yang sedikit agak nakal-nakal dikit. Ya, pada pemilu anggota DPR sebelum, kalau partai politik baru boleh nggak? Kita bertanya gitu. Tapi yang pertama-tama begini dulu, mau ditanya dulu Pak Miradi ini, ya kan? Kira-kira gimana pandangan Pak Miradi tentang syarat 20%? Silakan Pak. Ya, pertama memang kalau menurut Undang-Undang Dasar pasal 6A ayat 2 itu tidak ada 20% ya. Cuman rupanya pembentuk undang-undang menafsirkan dari pasal 6A ayat 5 tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Cuman kalau saya sendiri sebagai pribadi, sebagai yang mendalami hukum konstitusi, kita harus berhati-hati nih sebenarnya pembentuk undang-undang. Kalau menurut alirannya Profesor Harun Ar-Rasyid, menambahkan atau mengurangi bunyi ketentuan konstitusi kalau tidak hati-hati itu sama dengan amandemen, namanya amandemen non formal ya, tidak resmi. Nah, menurut saya sih sebenarnya lebih ke esensinya sebenarnya. Pengurangan dengan penambahan norma 20% mengenai presidensial threshold itu selain tidak diatur konstitusi, itu juga agak rentan untuk melembagakan oligarki karena terbatas akhirnya akses dari orang yang menghendaki jadi presiden ya, karena partai-partainya itu harus berkoalisi. Sangat berat untuk mendapatkan 20% tersebut. Kira-kira begitu Pak Asrun. Ya, jadi memang konstitusi sudah mengatur ya. Kita sih bisa juga bilang bahwa oke, memang untuk pemilu ini harus ada norma, harus ada aturan ya. Sepakat, ya kan? Kalau semua orang mengajukan calon presiden bisa lebih dari 20 itu atau 100. Tapi kalau menurut saya bisa juga pembatasannya pada partai-partai politik yang telah duduk di parlemen. Ya kan? Kan dia sudah bekerja apa ya nih? Parlemen. Oke, boleh lah. Itu dia mengajukan lah, ya kan? Ya, maksimal 11, gambarnya masih gampang dicoblos ya Pak Miradi ya? Masih bisa, betul. Kira-kira itu menurut pendapat saya. Jadi perdebatannya di situ ya. Jangan sampai yang 20% ini misalnya PDIP sendiri maju. Lah, kalau yang lain gagal berkoalisi cuma PDI aja ngajukan ini kan capres. Itu dilemanya di situ. Dan khawatir nanti jadi pragmatis akhirnya. Jadi transaksional ya, bukan karena platform ide atau gagasan dalam bentuk demokrasi. Iya, itu dia sebetulnya ya di situ ya. Dan ini diuji berulang-ulang. Jadi pesan Pak Miradi pada MK yang sedang mengadili ini apa kira-kira pesan Pak Miradi? Saya rasa MK harus melihat juga fakta lapangan ya. Artinya dengan kejadian 2019 konflik cukup keras ketika calon cuma 2, itu harus menjadi catatan oleh MK juga. Jadi MK selain mempertimbangkan faktor normatif, juga harus melihat empiris dan melihat juga segi kemanfaatannya. Dan juga bagaimana menumbuh kembangkan demokrasi ke depan gitu. Toh MK pun berpendapat itu adalah open legal policy ya. Jadi politik hukum terbuka yang dipersilahkan pembentuk undang-undang melihat
fenomena itu. Tapi MK pun bisa melakukan terobosan sebenarnya sebagai juga berfungsi sebagai negatif legislator kan untuk melakukan terobosan-terobosan. Salah satunya menjaga demokrasi melalui kondisi empiris tadi. Bravo, hebat pendapatnya Pak Miradi ya. Siap. Nah, memang pakar konstitusi gitu Pak. Dia tidak melacur, dia juga tidak dibeli. Jadi dia berpendapat sesuai dengan aliran konstitusi. Selamat Pak Miradi, terima kasih banyak kasih, atas Pak waktunya. Ya. Ya, semoga para pendengar, para penonton ya bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Pak Miradi. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Miradi. Salam Mantap. sehat juga Pak. Siap. Terima kasih Pak Miradi ya. Ya. Terima kasih.